Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tertonton kalian video ini ya kan? Kalaupun sakit sama ya penyakit kita rata-rata ya kan? Sakit-sakit di kantong aja lah ya kan? Jangan sampai sakit kita di badan ya kan? Nah, ngomong-ngomong tentang pupuk kelapa sawit, kira-kira kawan-kawan udah pada tahu belum apa sih manfaat atau apa isi kandungan serta kegunaan dari masing-masing pupuk? Kan pupuk sawit itu kan terbagi menjadi banyak ya kan Jadi kali ini aku coba buat jelasin satu persatu manfaat dari pupuk-pupuk untuk kebun sawit milik kita. Tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel Si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Yakin kalian nggak mau subscribe channel ini ya? Rugi kali lah kalau kayak gitu kalian ya kan? Nah, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama langsung aja ya kan kita bahas ke inti videonya, yakni tentang manfaat dari berbagai macam jenis pupuk pada kebun sawit. Nah, untuk pupuk kelapa sawit yang bermerekkan NPK atau biasanya kita sebut juga sebagai pupuk majemuk, yakni khusus untuk sawit ya kan. Jadi kegunaannya pupuk NPK tersebut yakni yang mana merupakan pupuk majemuk yang biasanya mengandung nitrogen, fosfor serta kalium, bahkan magnesium dan mikronutrien lain. Kegunaan yang paling penting bagi pupuk tersebut yakni memacu pertumbuhan vegetatif, yakni seperti batang, pelepah, daun, serta juga pupuk tersebut meningkatkan jumlah dan ukuran tandan buah segar. Bahkan pupuk NPK juga bisa memperbaiki kualitas minyak sawit. Nah, jadi untuk cara pemakaiannya yakni keterangannya dipakai secara rutin asal sesuai dengan umur tanaman. Kemudian untuk pupuk yang kedua yakni pupuk dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, kegunaan dari pupuk dolomit merupakan menetralisir tanah yang asam pH-nya rendah, sehingga nantinya dolomit akan membuat akar sawit lebih mudah menyerap nutrisi. Bahkan pupuk dolomit juga bisa menambahkan unsur Ca ataupun unsur kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan oleh sawit. Serta pupuk dolomit juga bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, jadi untuk kalian kawan-kawan yang memiliki kebun sawit di lahan gambut ataupun tanahnya masam, kemungkinan besar ataupun sangat dianjurkan pupuk dolomit jika kita berikan ya kan, karena pupuk dolomit sangat penting diberikan di lahan gambut ataupun tanah masam. Kemudian untuk pupuk yang ketiga yakni pupuk TSP ataupun triple super fosfat. Nah, kandungan dari TSP merupakan kandungan utamanya yakni P2O5 sekitar 46%. Nah, jadi untuk kegunaan TSP yakni menyediakan unsur fosfor, merangsang pertumbuhan akar muda dan perakaran dalam. Kemudian TSP juga bisa meningkatkan pembentukan bunga dan buah. Penting juga TSP ini untuk tanaman muda agar cepat kokoh dan tahan beratnya, cuman gitu bilangnya, lebih tahan lah dia biar nggak cepat tumbang ya kan. Kemudian untuk di urutan yang keempat yakni pupuk MOP ataupun muriate of potas ataupun KCl juga bisa kita sebut ya kan. Nah, jadi kandungan MOP itu merupakan mengisinya kalium ataupun K2O sekitar kebesarannya yakni 60%. Nah, kegunaan dari MOP yakni menyediakan unsur kalium, membantu pembentukan minyak pada buah sawit. Kemudian MOP juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Bahkan pupuk MOP bisa menambah ukuran tandan sawit dan meningkatkan rendemen minyak. Kemudian untuk pupuk yang kelima yakni pupuk urea. Nah, kandungan utamanya yakni nitrogen sekitar 46%. Kegunaan urea yakni memacu pertumbuhan vegetatif seperti daun, batang, dan pelepah. Bahkan urea juga bisa membuat daun lebih hijau karena meningkatkan kadar klorofil. Nah, urea juga penting untuk fotosintesis ya kawan-kawan, sehingga nantinya pupuk urea bisa membantu pembentukan protein dan enzim pada kebun sawit. Nah, jadi urea itu sangat dibutuhkan pada
fase awal pertumbuhan. Kemudian yang keenam yakni pupuk boron. Nah, kegunaan dari pupuk boron yakni mikronutrien penting meskipun jumlahnya kecil ya kan. Nah, boron juga bisa membantu transportasi gula hasil fotosintesis ke buah. Kemudian boron mampu mencegah kelainan pada pucuk, daun, dan bunga. Namun, pupuk boron bisa mengakibatkan daun keriting, pelepah patah, atau buahnya abnormal. Nah, jadi biasanya pupuk boron itu bisa kita berikan dalam bentuk boraks ataupun borat ya. Kemudian yang ketujuh yakni pupuk fosfat ya kan. Nah, kandungan dari utama fosfat yakni fosfor. Nah, biasanya juga fosfornya lebih rendah dari TSP. Untuk kegunaan fosfat sama seperti TSP, namun bekerja lebih lambat karena kelarutannya rendah. Pupuk fosfat cocok untuk digunakan di tanah masam atau sebagai pupuk dasar karena nantinya pupuk fosfat membantu perkembangan akar dan mempercepat tanaman agar cepat berbuah. Nah, kalau bagi kawan-kawan yang kurang maksud dengan penjelasannya, coba kita rincikan secara detail ataupun secara singkat ya kan. Nah, jadi pupuk dolomit itu kegunaannya memperbaiki pH dan suplai CAMG. Kemudian pupuk urea sebagai sumber nitrogen untuk daun dan batang. Kemudian pupuk TSP ataupun fosfat sebagai sumber fosfor untuk akar dan bunga. Kemudian pupuk MOP sebagai sumber kalium untuk buah dan minyak. Kemudian pupuk boron sebagai mikronutrien dan transportasi hasil fotosintesis dan kualitas buah. Kemudian pupuk sawit khusus yakni kombinasi unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan secara menyeluruh. Nah, gimana kawan-kawan? Udah mulai paham kan? Jadi seandainya kita mau memupuk pada kebun sawit milik kita, pastikan kawan-kawan memilih pupuk yang dibutuhkan tanaman kebun sawit milik kita ya kan. Ya, ibarat katanya nggak mungkin lah kalau kita lagi lapar kepengen makan nasi dibelikan apa ya kan, cendol, kan nggak nyambung. Ya, intinya pandai-pandai memilih pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman kebun sawit milik kita. Nah, kalau kayak gitu gimana kawan-kawan? Sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.